Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya Bapak ucapkan terpujilah Buddha, Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian dalam kondisi yang sehat, semangat, dan berbahagia. Anak-anak, hari ini kita ketemu lagi ya dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha. Minggu lalu kalian sudah mencatat mengenai materi bab 6 yaitu Pancadhamma. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai Pancadhamma itu apa dan bagaimana kita menerapkan, mempraktekkan Pancadhamma dalam aktivitas sehari-hari. Ya, anak-anak, Pancadhamma itu merupakan 5 sifat mulia yang bersifat aktif. Kenapa bersifat aktif? Karena anak-anak, Pancadhamma itu semuanya berisi tentang kewajiban-kewajiban kita yang harus kita laksanakan ya sebagai umat Buddha. Pancadhamma disebut juga Kalyana Dhamma. Pancadhamma itu terdiri dari cinta kasih dan welas asih. Yang pertama ya, yang kedua penghidupan benar, pengendalian nafsu indria atau setia, yang ketiga kejujuran dan kesadaran atau meditasi yang kelima. Anak-anak, 5 sifat mulia ini harus kita lakukan, harus kita laksanakan dalam aktivitas kita sehari-hari. Sehingga Pancadhamma ini bersifat lebih aktif, tidak pasif. Pancadhamma ini bertolak belakang, berpasangan dengan Pancasila. Yang mana anak-anak, Pancasila ini bersifatnya adalah pasif. Kenapa? Karena Pancasila ini kita hanya berpantang. Pantang membunuh, pantang mencuri, pantang asusila, pantang berbohong, dan pantang mabuk-mabukan. Kita hanya menghindar yang Pancasila ini. Sedangkan anak-anak yang Pancadhamma, Pancadhamma adalah suatu tindakan yang bersifat aktif. Artinya bagaimana Pak? Artinya begini anak-anak. Ya, Pancasila dengan Pancadhamma ini. Contoh, Pancasilanya adalah pantang membunuh. Kita berpantang untuk tidak membunuh. Tetapi kita nggak hanya diam anak-anak. Ingat inti ajaran Sang Buddha. Inti ajaran Sang Buddha itu adalah janganlah berbuat jahat. Tidak cukup hanya tidak berbuat jahat saja. Memang betul, jangan berbuat jahat sudah perbuatan baik. Tapi ingat kata-kata Sang Buddha, harus perbanyaklah perbuatan baik. Tidak cukup hanya tidak berbuat buruk saja. Nah, begitu pula dengan ini Pancasila tadi, pantang membunuh. Kita bagus tidak melakukan suatu kejahatan. Tetapi sebagai umat Buddha, kita yang pertama harus mengembangkan cinta kasih kita, mengembangkan welas asih kita kepada semua makhluk tentunya. Begitu pula misalnya yang keempat, Pancasilanya adalah kita pantang berbohong. Tapi kita nggak cukup hanya pantang berbohong saja anak-anak. Tidak cukup. Melainkan kita harus melaksanakan Pancadhamma yang keempat, yaitu meningkatkan kejujuran kita. Harus jujur. Nah, itu anak-anak. Sehingga tadi Bapak sampaikan, Pancadhamma itu berpasangan dengan Pancasila. Bertolak belakang juga. Artinya bertolak belakang bagaimana? Pancadhamma itu bersifat hanya berpantang saja, Pancasila ya. Tetapi Pancadhamma itu adalah bersifat aktif yang itu harus melaksanakan. Yang namanya kewajiban itu kan sesuatu yang harus kita lakukan. Ya. Nah, anak-anak, kita langsung membahas ke dalam Pancadhamma yang pertama, yaitu cinta kasih atau metta karuna. Nah, bagi orang yang memiliki sifat metta karuna ini, orang tersebut pasti akan selalu berupaya untuk membahagiakan semua makhluk dan juga menjaga kehidupan mereka. Orang yang memiliki cinta kasih ini tentunya tidak akan pernah yang namanya bahagia melihat makhluk lain menderita. Ia juga tidak akan yang namanya menyakiti makhluk lain. Karena kalau orang yang memiliki cinta kasih, metta karuna ini pasti ia akan senantiasa menghargai, menginginkan semua makhluk itu hidup bahagia. Nah, wujud cinta kasih dan welas asih dalam aktivitas sehari-hari itu apa sih contohnya? Misalnya yang dalam aktivitas kita sehari-hari, yang menyayangi siapa saja tanpa membeda-bedakan. Ketika berteman di sekolah juga sama, bertemannya tidak membeda-bedakan antara yang laki-laki dengan perempuan, yang pandai dengan yang kurang pandai, yang kaya dengan yang miskin seperti itu. Tapi semuanya berbaur, berteman tentunya dengan penuh kewaspadaan ya. Kemudian menolong siapapun yang kesusahan.
memberi sumbangan materi ketika ada korban bencana misalnya, kayak beberapa waktu lalu di sekolah kita yang menggalang dana sebelum pandemi dulu ya, ada korban bencana di Banten, kita ikut bersumbangsih dengan mengumpulkan donasi atau pas kemarin ada kejadian Semeru, kita semuanya ikut berupaya untuk memberikan dana materi, dirma materi yang dikelola di Sekolah Dian Bangsa ya. Kemarin sampai 1 truk itu dikirim ke sana, ke Semeru. Memberi bantuan tenaga juga, atau kalau misalnya ada orang yang kesusahan, orang yang salah kita beri nasihat. Ada teman kita yang mencontek misalnya kita beri nasihat. Ada teman yang kurang mengerti tentang pelajaran kita beri nasihat. Itu juga merupakan wujud cinta kasih dan welas asih kita kepada orang yang tentunya, kesusahan. Nah, anak-anak, terhadap diri sendiri ini, kita juga harus sayang pada diri kita sendiri ini. Kita juga harus melindungi diri sendiri ini. Kita memang harus mau mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk, tapi jangan lupa diri sendiri pasti harus kita sayangi juga, ya. Bagaimana cara kita untuk mencintai diri sendiri? Ada banyak cara anak-anak. Namun beberapa di antaranya adalah yang pertama misalnya tidak membiarkan diri kita ini jatuh dalam dalam keburukan, dalam kejahatan, atau dalam pergaulan yang salah. Nah, makanya tadi anak-anak Bapak sampaikan di awal tadi, kalian berteman tuh tidak boleh membeda-bedakan, tetapi harus waspada. Apalagi saat ini kan kalian kan masa remaja, harus berhati-hati dalam berteman. Pilih teman-teman yang dengan selektif anak-anak ya. Jangan asal ikut berteman, ya, karena kalau sudah salah jalan, salah pergaulan, akan sulit untuk, kembali ke jalan yang benar nanti. Kemudian yang kedua, kita harus merawat diri dengan baik. Bagaimana caranya? Ya misalnya kalian mandi dengan teratur, makan dengan teratur, istirahat yang cukup, tidak bermain game misalnya larut sampai malam, ya. Itu adalah salah satu cara merawat diri. Juga tidak tidak menato tubuh, tidak minum minuman keras, tidak narkoba, itu juga sama, cara merawat diri kita dengan baik. Kemudian menjaga kelakuan kita dengan baik. Dimanapun kita berada, kita itu harus menjaga sopan santun kita anak-anak ya. Karena kalau kita tidak sopan santunnya terjaga, kita akan dicap sama orang lain nanti. Akan dilabeli sama orang lain bahwa kita bukan anak yang baik. Begitu ya anak-anak. Nah, selain kita melindungi diri sendiri, kita itu juga wajib yang namanya melindungi orang tua anak-anak. Ya, kenapa? Karena orang tua kita tahu sendirilah, mereka tuh sudah membesarkan kita dengan penuh welas asih. Bagaimana cara kita melindungi orang tua? Gampang sekali anak-anak. Tentunya kita tidak melakukan perbuatan buruk. Orang tua sudah sangat senang sekali anak-anak, pasti sangat bangga kepada kalian semua ketika kalian tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk anak-anak. Karena kalau perbuatan yang buruk itu nanti akan membuat orang tua malu. Tetapi walaupun orang tuanya malu tadi, tetap orang tua itu akan menyayangi kita semuanya. Ya, jangan sampailah kalian semua nanti membuat malu orang tua. Dengan membuat malu orang tua nanti kan orang tua kalian akan menjadi menderita, sedih, ya. Nah, cara paling gampang untuk melindungi orang tua ya tadi, dengan tidak melakukan perbuatan buruk melalui pikiran kita, ucapan kita, jasmani kita, jangan sampai. Jangan sampai kalau kalian di sekolah itu ya, orang tua kalian itu diundang ke sekolah untuk membicarakan tentang, eee, perilaku buruk kalian, jangan sampai. Pasti orang tua kalian akan malu nanti kalau seperti itu anak-anak ya. Dan Bapak yakin siswa-siswi didian bangsa ini nggak pernah ada yang sampai seperti itu. Sejauh Bapak mengajar didian bangsa, sedikit sekali yang sampai orang tuanya dipanggil ke sekolah untuk membicarakan tentang keburukan siswanya itu sangat jarang. Biasanya dibanding ke sekolah, itu adalah membicarakan tentang, apa namanya, ke keunggulannya, kehebatannya, prestasi seorang siswa tersebut, ya, itu biasanya yang terjadi. Nah, anak-anak, berikutnya adalah mengenai penghidupan benar, yang mana penghidupan benar ini adalah, berpasangan dengan sila Buddhis, Pancasila Buddhis yang kedua, yaitu ya bagus, pantang untuk mencuri anak-anak. Pantang mencuri ya,
Penghidupan benar dalam bahasa Pali itu disebutnya adalah sama ajiwa. Kalau tadi, eee, yang cinta kasih no welas asih tadi adalah metta karuna ya, bahasa Palinya kalian harus mencoba menghafal sedikit-sedikit bahasa Pali ya, anak-anak ini yang bahasa yang familiar aja, yang sederhana. Yang kedua ini adalah penghidupan benar atau sama ajiwa. Nah, anak-anak, selain kita menjaga sila, eee, dengan menjalankan penghidupan benar, kita juga harus gemar berdana, anak-anak. Wajib berderma untuk menolong tentunya ya, merupakan sifat aktif dari penghidupan benar juga merupakan bentuknya adalah berdana tadi, anak-anak. Kita tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Sebaliknya, kita memiliki, sesuatu, ya kita harus bisa membagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Contoh yang kayak kemarin yang sangat bagus sekali, siswa-siswa Dian Bangsa ini, siswa-siswinya, pas waktu penggalangan dana Semeru, kalian punya barang bekas yang masih layak seperti pakaian, didermakan. Memberi juga kemarin banyak siswa itu yang orang tuanya memberikan beras juga banyak, sampai 1 truk kan semuanya itu. Nah, itu juga merupakan wujud dari pe melaksanakan penghidupan benar ini anak-anak, ya. Anak-anak, sebagai umat Buddha yang sudah mengenal Dhamma, kita tuh sebisa mungkin dianjurkan Sang Buddha untuk tidak melakukan 5 perdagangan salah. Kita harus menghindari 5 perdagangan salah. Apa saja perdagangan yang tidak dianjurkan oleh Sang Buddha itu? Ya, yang pertama adalah berdagang makhluk hidup, yang kedua adalah berdagang daging, yang ketiga adalah berdagang narkoba dan minuman keras, yang keempat berdagang senjata, dan yang kelima berdagang racun. Ya, tentunya kalau kita berdagang itu ya pasti cuannya akan banyak. Tetapi itu tidak dianjurkan Sang Buddha. Ingat anak-anak, Sang Buddha tidak menganjurkan itu pasti ada alasannya. Tidak mungkin Sang Buddha melarang itu hanya untuk main-main, hanya untuk keren-kerenan nggak mungkin. Ingat, Sang Buddha itu telah sempurna pengetahuan dan tindak tanduknya. Artinya, apa yang diajarkan Sang Buddha, apa yang dilakukan Sang Buddha, itu pasti membawa manfaat bagi ia yang mau mempraktekkannya. Begitu ya anak-anak ya. Nah, berikutnya anak-anak adalah, eee, yang ketiga, yaitu pengendalian nafsu atau merasa puas. Dalam bahasa Pali, kama samvara atau santuti. Nah, ini penting sekali anak-anak. Pengendalian nafsu itu disebut kama samvara ya, sedangkan kalau kecukupan, bersyukur, merasa puas, itu disebut santuti. Nah, kalian terus memiliki sifat yaitu yang merasa merasa puas, santuti. Ya, tentunya ketika puas ini dengan kebijaksanaan ya, jangan sampai malah pasrah. Contoh, ketika ulangan kalian mendapat nilai 70 ya sudahlah, saya ingat kata kata Buddha yang disampaikan Pak Guru, harus merasa puas, ya sudahlah, dapat nilai 70 ya sudah. Begitu pula dapat nilai 60 ya sudahlah, saya merasa puas. Ya bukan seperti itu maksudnya anak-anak ya. Tentunya merasa puas dengan kondisi saat itu. Ketika dapat nilai 70 tadi ya sudah memang betul merasa puas pada saat itu. Tapi harus punya pikiran yang jauh lebih maju lagi. Oh iya ya, dapat nilai 70 ini karena, oh ini salahnya di sini. Baiklah, harus saya pelajari sehingga nanti ketika ulangan ada tugas berikutnya, saya mampu mengerjakannya dengan baik. Ketika nanti ada PTS, PAS, nilainya nanti saya jadi lebih bagus karena mengerti kesalahannya di mana dan yang betul bagaimana. Nah, harus punya motivasi yang positif seperti itu juga ya. Itu yang namanya, punya kecukupan. Jangan merasa kurang terus. Kalian saat ini pas pandemi dibeliin oleh orang tua kalian handphone yang bisa digunakan untuk belajar, ya sudah, handphonenya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai karena teman kita punya yang lebih bagus, terus kalian juga menginginkannya seperti itu. Jangan sampai. Karena kalau seperti itu, nggak akan ada rasa kepuasannya. Kurang, 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 dan kurang terus. Kita harus wajib bersyukur anak-anak. Ya, bersyukur dengan segala kondisi yang kita alami saat ini. Bersyukur saat ini di Sekolah Dian Bangsa masih, bisa melakukan pembelajaran online dengan sangat baik, walaupun di tengah pandemi. Bersyukur kalian sebagai siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan sangat baik.
Alat peralatan juga sangat mendukung. Orang tua kalian sudah menyediakan WiFi di rumah, handphonenya juga layak digunakan. Coba kalau kalian menengok ke bawah, artinya ke bawah itu ke orang-orang yang kurang beruntung, ya kan? Mereka kesulitan anak. Bahkan di TV beberapa waktu yang lalu, di wilayah Jawa Timur kalau nggak salah, ada orang tua sampai mencuri handphone anak-anak. Bukan untuk gaya-gayaan. Handphonenya ini dicuri supaya anaknya yang sedang sekolah online bisa mengikuti pembelajaran. Orang itu sampai dipenjara juga. Tapi ketika di pengadilan, pengadilannya memutuskan orang ini nggak usah diproses. Udah langsung dipulangkan saja, ya. Yang diprosesin langsung dipulangkan saja. Dan akhirnya malah singkat cerita, orang yang mencuri tadi langsung dibebaskan dan malah diberi handphone oleh Bapak Kapoldanya, supaya anaknya bisa belajar, bisa mengikuti sekolah online. Nah, coba kalian lihat seperti itu anak-anak. Betapa bersyukurnya kalian, beruntungnya kalian itu. Ya, hidup di keluarga yang mampu, kecukupan segalanya, nggak ada yang kekurangan. Kita harus bersyukur seperti itu, merasa puas, ya. Tapi ingat tadi, tentunya harus dengan kebijaksanaan. Bagaimana sih ciri orang yang merasa, punya kecukupan hati ini, merasa puas ini? Ya, tidak mudah mengeluh. Lagi pandemi, aduh kapan sih ini online-nya berakhir? Kapan sih tatap mukanya ini? Bosen tahu di rumah terus. Bosen tahu nggak bisa ke mana-mana, nggak bisa ketemu dengan yang lain. Nah, coba kalian sadari anak-anak. Sadari bahwasanya ini merupakan cara yang terbaik seperti seperti tadi yang Bapak sampaikan. Kalian masih sangat bersyukur setidaknya walaupun tidak bisa ketemu dengan teman-teman, tidak bisa secara offline, setidaknya masih bisa dilakukan secara online. Yang mana secara online pun masih bisa belajar dengan sangat baik, ya. Nah, anak-anak, yang keempat adalah kejujuran atau dalam bahasa Bali satya, ya. Jujur berarti berkata sesuai dengan kebenaran. Jujur itu tidak hanya melalui ucapan saja, tetapi pikiran kita dan perbuatan kita juga harus baik. Ingat, dalam agama Buddha itu kita mempraktekkan segala perbuatannya itu melalui 3 pintu tadi anak-anak, yaitu dari pikiran kita, ucapan kita, dan juga jasmani kita, perbuatan kita. Semuanya itu menimbulkan karma, ya. Kita juga bisa berkata jujur tapi pikiran kita buruk ya, nanti dapatnya karma buruk dari pikiran, karma baik dari ucapan juga bisa terjadi. Ya, dengan jujur anak-anak, pasti kalian akan dipercaya. Begitu pula kalau sebaliknya berbohong, kalian akan diragukan oleh orang lain. Ya, ajaran Sang Buddha itu mengundang untuk dibuktikan. Tapi Bapak Bapak pikir kalau untuk hal yang buruk itu tidak perlu dibuktikan ya? Yang berbohong akan dilakukan orang lain. Kalian bisa menganalisislah. Banyak di antara teman kalian kalau yang berbohong itu pasti nggak akan dipercaya sama orang lain. Betul ya? Nah, anak-anak, untuk yang berikutnya adalah yaitu kesadaran atau sati sampajana, yang mana kesadaran ini merupakan wujud aktif daripada Pancasila yang kelima, yaitu pantang untuk mabuk-mabukan. Sati muncul sebelum berpikir, sebelum berbicara, dan sebelum berbuat. Sedangkan sampajana itu munculnya saat berpikir, berbicara, dan saat berbuat. Jadi, sati sampajana ini munculnya ya hampir bersamaan anak-anak. Sati sampajana ini kita bisa kembangkan dengan dengan giat meditasi. Ayo siapa yang di rumahnya sering meditasi? Siapa yang di rumahnya jarang meditasi? Tidak apa-apa. Untuk saat ini ketika belum mempraktekkan ajaran Sang Buddha tersebut, coba sekarang bertekad untuk mau mempraktekannya. Belajar sedikit demi sedikit, lama-lama nanti akan bisa anak-anak untuk melaksanakan meditasi ini. Ini sangat baik sekali. Melatih sati sampajana kita, melatih kesadaran kita. Kalau seseorang ini punya kesadaran yang baik, maka pasti dia akan berpikir baik. Kalau seseorang itu berpikir baik, maka dia akan berbuatnya juga baik, berucapnya juga baik, tidak menyakiti makhluk lain. Sehingga anak-anak, kalau misalnya ini kita semua dapat menerapkan ajaran Sang Buddha
yang mengenai Pancadhamma ini, itu akan sangat baik sekali. Pancadhamma dan Pancasila itu adalah sebagai modal dasar bagi umat Buddha untuk dapat hidup yang berbahagia, mendapatkan kehidupan yang sejati. Ingat tadi inti ajaran Sang Buddha yang Bapak sampaikan, janganlah berbuat jahat, perbanyaklah perbuatan baik. Jadi, kita tidak cukup hanya berpantang, jangan berbuat jahat dengan menjalankan Pancasila Buddhis, tidak cukup anak-anak. Memang sudah sangat bagus kita berpantang menjalankan Pancasila Buddhis ya, pantang membunuh dan seterusnya, kita nggak cukup hanya itu saja anak-anak. Memang sudah sangat bagus itu, kita sudah nggak berbuat jahat. Tapi ingat yang kedua, perbanyaklah perbuatan baik. Artinya anak-anak Sang Buddha ini selain menunjukkan cara kita untuk berpantang, menghindari kejahatan, kita juga diminta, dianjurkan untuk berbuat aktif, yaitu menjalankan perbuatan bajik. Yang mana seperti tadi yang disampaikan di awal bahwasanya yang berpantang, pertama pantang membunuh, kita harus melaksanakan cinta kasih. Pantang mencuri, kita harus menjalankan kehidupan yang benar. Pantang asusila, kita harus memiliki perasaan santuti tadi, merasa puas. Pantang berbohong, kita harus punya sifat aktif yaitu melaksanakan saca atau kejujuran. Yang kelima adalah pantang minum minuman keras atau mabuk-mabukan, kita harus giat melaksanakan meditasi atau sati sampajana tadi, ya. Nah, itu anak-anak yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menambah pengetahuan bagi kalian semua dan semoga yang terpenting kalian dapat menerapkan sifat luhur tadi yaitu Pancadhamma dan juga Pancasila dalam aktivitas sehari-hari kalian, baik ketika kalian sedang berpikir, berucap maupun bertindak. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Pelajaran Agama Buddha pada hari ini cukup sampai di sini. Bapak ucapkan terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya.